Kak Dini. Selamat hari Minggu Kak Linda. Minggu Kak Dini. Ada dua yang cantik selamat hari Minggu. Ini siapa? Sydney. Yang satu? Velo. Selamat hari Minggu semua adik-adik yang ada di rumah. Yang ada di mana aja? Di Sentani, mungkin di Jayapura atau bahkan di luar Papua. Selamat hari Minggu ya buat semua. Jumpa lagi sama Kak Dini dengan teman-teman yang ada di sini dan adik-adik yang cantik di Rocky Online Jayapura. Yeay! Rocky Online Jayapura yang nggak ada lawannya lagi. Hanya Rocky Online Jayapura yang panceng ngetop. Asik. Nah adik-adik seneng ya kita boleh berjumpa lagi. Walaupun dalam online. Bener ya Kak Febi ya? Banget Kak. Benar. Tetap ada sukacita dong hari Minggu. Karena hari Minggu ini kita akan bersukacita bersama Tuhan dan kakak yang cantik nih tadi, Kak Linda. Mau ngejreng-ngejreng bareng kita. Asik. Yes. Kita sebelum mulai berdoa dulu kali ya Kak Febi ya? Iya, Ayo Sydney, kita mau berdoa dulu. Boleh ya Kak Linda? Ya. Berarti adik-adik duduk dengan tenang ya. Nggak boleh jalan-jalan kemana-mana. Atau kalau berdoa boleh jalan-jalan? Nggak Oh boleh. nggak boleh. Berdoa kita harus duduk, tenang. Kita mau berbicara dengan Tuhan ya. Benar ya? Benar dong Kak. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami boleh berjumpa kembali di Rocky Online Jayapura. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik. Tuhan memberkati kami semua yang terlibat di dalam online Rocky Jayapura. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan bawa seturut dengan kehendak Tuhan. Yang siap untuk bersukacita sama-sama katakan amin. Kita nyanyi lagu apa ini? Nyanyi lagu apa? Apa nih? Hah? Kudaki-daki. Oh, menyanyi lagu kudaki-daki. Kali dah aman? Aman, asik. Berarti kalau nyanyi harus berdiri. Coba teman-teman berdiri. Ayo teman-teman berdiri. Ayo waktu semua berdiri. Kita mau nyanyi ya, siap. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi turun. Lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Siap untuk terbang. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada asik. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Tadi di mana? Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi kudaki-daki yang masih duduk bangkit semua. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Selam, asik. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kita ke kanan, ayo sama-sama. Di kanan kau ada asik. Kiri. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Bukan langit. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Asik, tepuk tangan semua. Yeay. Ada sukacita adik-adik di rumah? Ada dong. Oh, terus yang ada sukacita, yang di sini ada sukacita nggak? Ada. Sydney sukacita? Sukacita. Velo? Velo juga sukacita. Sukacita. Kak Febi gimana? Sukacita banget. Kalina? Sukacita banget. Judulnya hari ini kita penuh dengan sukacita. Yeay! Sekarang, nah gini, sekarang Kak Dini mau tanya, adik-adik di rumah dengan kita gempa, kira-kira nih marah nggak? Coba. Harap nggak Fel? Marah nggak? Karena gempa nih, kita nggak bisa kemana-mana nih. Lu katanya tidak. Oh ya benar.
kita bersyukur apapun yang terjadi ya. Ya, Dan bersyukur. tetap ada sukacita, jangan pernah hilang sukacita kita. Karena Tuhan sayang kita nggak? Sayang dong. Tuhan sayang Fitni nggak? Sayang, Tuhan sayang. Kita mau nyanyi, boleh nggak Kak Febi? Boleh dong. Lagu apa ya Kak Febi enaknya? Yang Tuhan sayang gitu loh. Yesus sayang semua dong Kak. Yesus sayang semua yang gimana tuh? Yesus sayang. Kak Febi pinter nyanyi lah. Asik. Oke, siap ya? Kita nyanyi sama-sama. Tetap berdiri, tetap bersukacita sama kami berlima di sini. Siap? Oke. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. lagi Yesus sayang yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Tuhan pasti selalu sayang kita ya Kalinda. Benar, Tuhan selalu sayang kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu sayang. Terus kira-kira nih, Kak Febi, kalau sayang, menyayangi, mengasihi itu kayak apa ya kira-kira? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kalau menyayangi, Menyayangi itu seperti apa? dengar-dengaran orang tua. Sydney, menyayangi itu seperti apa? Oh, dengar-dengar orang tua. Pintar sekali. Mantap. Kalau Fitni, kalau dengar-dengaran Mami tidak? Fitni kadang-kadang kalau lagi main mungkin, lagi main baru Mami bilang, Fitni makan. Ada yang kayak gitu. Begitu Maminya panggil, ayo makan. Sabar, orang lagi makan. Itu dengar-dengaran bukan? Tidak. Jadi harus kayak gimana tuh kalau disuruh? Iya Mama, sebentar sedikit lagi. Toh? Nah, seperti itulah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan coba Kak Febi, kira-kira nih kalau kita dijahatin, kita balas nggak? Apa bagusnya? Kayaknya balas ya Kak. Nggak boleh lah Kak. Kalau kita dicubit, Tidak boleh. oh Tidak boleh nggak boleh ya. Terus nggak boleh. Jadi kita harus selalu menyayangi. Kalau punya kue dibagi nggak? Bagi dong. Bagi. Berarti sebentar pulang bagi Kak Dini ya. Oke? Gitu maksudnya. Kak Dini bujuk-bujuk dulu, abis itu bagi Kak Dini kue ya. Nah, adik-adik di rumah, kemarin kan minggu-minggu kemarin ada kreativitas juga dari kakak-kakak yang lain ya. Gimana? Udah dibuat belum? Kira-kira kalau itu dibuat, kita kirim boleh ya Kak Febi ya? Iya. Di foto ya? Di foto. Foto Dan terus? dikirim ke grup WA. Oh, ada grup ya? Ada Oke. dong. Berarti kalau ada misalnya adik-adik yang baru bergabung, adik-adik yang belum masuk boleh nanti ada nomor kontak, adik-adik boleh kontak ke sana bilang papa mamanya. Jadi perkembangan, pemberitahuan atau apapun ada di grup orang tua itu Kak Febi ya? Benar sekali Kak Din. Oke. Supaya kreativitas itu bisa dikirim kan? Bisa Bisa. Kak. Pokoknya yang di Rocky selalu luar biasa. Gak biasa-biasa tapi luar biasa. Asal. Kita punya ayat hafalan loh. Apa ya? Apa ya? Ayat hafalannya di mana yuk? Di mana Kak Febi? Kolose 13 ayat 3. 3. Di Kolose 13 ayat 3. Nanti Kebalik Kak. Kolose 3 ayat 13. Oh, Kak Dini kebalik. Kebalik. Soalnya Kak Dini lelah lompat-lompat. Lama Kak Dini nggak lompat-lompat.
Jadi hari ini agak ke sana, agak ke sini. Seneng deh, saking senengnya jumpa. Oke, ulang. Kita di Kolose 3 ayat 13. Nah, boleh dibaca sama-sama? Kita baca yuk. Ayo. Kak. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Ya, diingat ya. Kolose 3 ayat 13. Ayat berapa sih nih? Kolose 3 ayat 13. Sydney aja udah bisa. Berarti kakak-kakak yang di rumah harus luar biasa ya. Iya Siap? dong. Oke. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kakak-kakaknya, mama papahnya juga boleh duduk. Kita udah nyanyi kan? Tadi udah daki-daki. Kita udah Yesus sayang semua. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dari kakak juga yang luar biasa. Sama-sama ya. Tenang, gak ada yang jalan-jalan. Boleh gak Velo? Kalau kita dengarkan cerita jalan-jalan, lari-lari. Kita harus tenang kan? Nah, harus tenang. Berarti duduk dengan tenang. Kita mau angkat satu pujian untuk kita siap mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak yang luar biasa. Oke? Siap ya? Bagi kakiku terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, takkan ku takut selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Boleh Kak Feby berdoa buat kita ya? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Kak Yusi yang akan membawakan firman. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh lakukan, kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semuanya duduk tenang. Selamat menikmati cerita firman Tuhan yang luar biasa dari kakak yang luar biasa. Oke? Shalom adik-adik yang ada di rumah, juga yang ada di tempat ini. Bersyukur kembali kita berkumpul di tempat ini untuk belajar firman Tuhan. Walaupun kita online, kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan yang kita akan lakukan hari ini, selain mendengarkan firman Tuhan, kita akan memiliki aktivitas yang luar biasa. Nah, tadi dari Kak Dini sudah kita
belajar tentang ayat hafalan. Mungkin masih ingat, kita akan baca kembali di ayat hafalan Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yusi tanya, kalau adik-adik ada teman yang berbuat jahat, apa yang kalian lakukan? Membalas atau mengampuni? Kadang kita sudah jengkel, aduh Tuhan, kenapa jahat sekali sama saya? Kenapa dia terus buat jahat sekali sama saya? Tetapi firman Tuhan tadi mengingatkan kita, ampunilah seorang akan yang lain. Kita ingat Tuhan Yesus bercerita tentang satu cerita yang luar biasa indahnya. Bagaimana mengampuni. Nah, kita dengar baik-baik cerita Tuhan Yesus tentang seorang raja yang baik hati. Tetapi dia punya hamba yang sangat jahat. Satu hari, ada seorang raja yang sedang memperhitungkan semua yang hamba-hambanya lakukan. Dia sedang membuat perhitungan dan siapa-siapa saja yang punya hutang dengan dia. Satu kali raja ini dia melihat ada seorang hambanya, seorang pembantunya yang punya hutang banyak sekali. Kalau di Alkitab di situ ditulis 10.000 talenta. Ya saya sendiri, Kak Yusi sendiri tidak tahu 10.000 talenta itu seberapa. Yang pasti itu banyak sekali. Dan saat itu raja itu ingat bahwa hambanya ini harus mengembalikan. Hambanya ini harus membayar kembali utang-utangnya. Maka dipanggilnya adalah dia. Dipanggilnya pembantunya itu untuk datang dan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dia bilang, aduh, kamu punya hutang sudah banyak sekali. 10.000 talenta. Kau mampukah tidak untuk membayar hutang-hutangmu? Dia bicara dengan hambanya dan keluarganya. Hambanya ini sudah takut sekali karena tahu bahwa dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Karena sudah terlalu banyak dan terlalu menumpuk. Dan dia tahu kalau dia tidak bisa bayar. Akhirnya dia bilang sama raja begini, aduh tuanku, kasih saya kesempatan lagi kah? Kasih saya waktu lagi kah? Untuk saya bisa membayarnya. Saya pasti bayar. Dia janji. Dan raja itu tahu, dia tidak mungkin bisa membayar kembali. Karena sudah terlalu banyak hutang-hutangnya. Nah, si hambanya ini terus memohon-mohon. Aduh jangan kah, tolong kasih waktu saya 1 bulan, 2 bulan. Tolong kah raja. Dan raja bilang, kalau kau tidak bisa membayar kembali, kalau kau tidak bisa membayar hutangmu, untuk itu kalau begitu, kau, istri dan anak-anakmu jual saja. Kita jual. Kalau zaman dulu kan ada dijual untuk jadi budak, dijual untuk jadi beli barang, seperti itu. Dan tambah takutlah hambanya ini dan keluarganya. Aduh ampuni saya raja, ampuni saya. Tidak bisa, tidak mau juga untuk dijual. Karena dia minta ampun. Raja yang baik hati ini dia pikir-pikir. Betul juga, saya tahu kau tidak bisa kasih kembali atau bayar hutangmu. Tapi, apa yang kau buat? Sudah nanti kalau saya biarkan, hutang itu akan tambah banyak, semakin menggunung dan kau tidak bisa bayar. Raja tahu kalau hambanya ini tidak mungkin bisa membayarnya. Untuk itu, kau pulang, saya memaafkan dan saya lunaskan semua hutang-hutangmu. Apa raja?
mengampuni kami. Dan satu hal yang dia pikir, mana mungkin raja bisa mengampuni saya yang begitu banyak hutang-hutang. Terus raja bilang, sudah, kamu pulang dan saya sudah melunaskan semua hutang-hutang. Kamu tidak punya hutang lagi. Betulkah raja? Oh, terima kasih raja, terima kasih. Akhirnya dengan senang hati hambanya ini pulang. Dan keluarganya juga dibebaskan dari hutang-hutang. Dia pulang dan adik-adik tahu betapa sukacita dan senangnya saat dia diampuni dan dimaafkan oleh sang raja. Karena dia tahu dia tidak mungkin membayar hutangnya. Dan saat di perjalanan, jalan pulang dari ketemu raja, dia mau pulang, di perjalanan dia ketemulah dengan temannya. Dia seorang hamba juga, dia seorang pelayan juga. Di perjalanan, temannya ini punya utang sama dia. Dia ingat, padahal temannya ini punya utang cuma sedikit saja. Sedikit dan mungkin bisa dia bayar dengan cicil 1, 2, 3 kali bisa. Tapi si hamba ini yang baru saja sudah dibebaskan dari raja, dari setiap hutangnya, tiba-tiba panggil dia, ketemu kita. Mari. Kau punya hutang dan saya toh? Ayo, sekarang kau bayar hutangmu kepada saya. Terus si hambanya ini, teman daripada hambanya ini, dia bilang, kawan, nanti saya bayar, saya punya hutang. Tapi tunggu kasih waktu saya dulu. Padahal hutang ini cuma sedikit, tetapi dia belum punya uang. Dia tidak punya apa-apa juga untuk membayarnya saat itu. Tiba-tiba hamba yang baru saja diampuni hutang-hutangnya itu marah. Dia tidak bisa. Dia bilang, tidak, kau harus bayar hutang-hutangmu sekarang juga. Tidak boleh. Dan dia memaksa temannya ini untuk membayar hutangnya. Dan dia ancam temannya. Kalau kau tidak bisa bayar saya sekarang, saya akan laporkan. Saya akan kasih masuk kau di penjara. Dengan kerasnya, dengan jahatnya, dia membawa temannya ini ke penjara. Akhirnya petugas Kapolisika menangkap dia. Nah, cerita ini didengarlah sama teman-temannya yang lain. Dari teman-teman hambanya. Terus teman-temannya yang lain yang dengar, karena ini di tempat yang ramai, teman-temannya sedih. Teman-teman hamba-hamba yang lain itu juga sedih yang lihat peristiwa itu. Jadi dia bilang, aduh, ini kenapa dia jahat sekali. Dia baru saja raja ampuni untuk dihapuskan semua hutang-hutangnya. Kenapa dia tidak bisa mengampuni temannya sendiri yang punya hutang dengan dia? Akhirnya teman-temannya ini lapor kepada raja. Teman-teman di luar sana dia lapor kepada raja, saya mau bikin laporan ini. Kenapa? Di luar sana, hambamu yang sudah baru saja engkau bebaskan dari hutang-hutangnya, dia membalas kepada teman kami untuk membayar hutangnya juga. Dan dia memasukkan ke penjara. Raja berpikir, kenapa bisa jahat sekali begini? Saya sudah ampuni dia, tetapi kenapa dia tidak mengampuni temannya yang punya hutang dengan dia? Adik-adik, dari cerita tadi, hamba yang besar tadi,
tidak mau membebaskan temannya dari hutang-hutangnya. Akhirnya, kalian tahu akhir ceritanya? Raja memanggil hamba yang jahat tadi itu dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa apa yang sudah kita terima dari Tuhan, pengampunan, keselamatan, biarlah kita juga memberikan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, teman-teman yang bersalah kepada kita. Kita belajar hari ini bahwa setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk Tuhan. Dan tentunya kalau kita belajar hari ini, belajar mengampuni, kita bisa mengampuni orang lain karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Amin. Haleluya. Sekian dulu cerita kita, dan kita bisa belajar lebih lagi untuk firman Tuhan, bahwa di Kolose 3 ayat 13 kita belajar sekali lagi, kita bisa mengampuni seorang akan yang lain. Kita belajar dari Tuhan Yesus dengan cerita ini, bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Biarlah kita belajar untuk mengampuni orang lain, mengampuni teman-teman, mengampuni orang tua, mengampuni siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Dan pastinya kita bisa belajar mengampuni diri sendiri saat kita berbuat salah. Oke, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar dari Tuhan bahwa kasih dan damai sejahtera dari pengampunan itu terus menyertai kita. Amin. Oke adik-adik, kita akan belajar lebih lagi bersama Tuhan setiap minggu. Mau onsite, mau online, Tuhan ada bersama dengan kita untuk selalu belajar. Amin. Oke, kita selanjutnya kita akan belajar untuk beraktivitas, ya. Ada teman-teman kita untuk bersama-sama untuk memiliki aktivitas untuk sekolah minggu hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur belajar bersama Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kami hari ini bahwa mengampuni adalah kewajiban kami untuk setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah pengampunan yang terus-menerus daripadamu Tuhan, itu yang mengajar kami untuk selalu mengampuni orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk online hari ini, untuk Rocky yang selalu semangat. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita itu terus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Apa kabar nih? Senang kan? Senang sekali. Saya senang sekali bisa menyapa teman-teman yang berada di rumah. Oh iya, kami yang di Sentani sudah onsite loh. Jadi bagi teman-teman yang bisa ke Sentani, ayo ke Sentani sekarang juga dan gabung bersama kami. Kan kita sama-sama Rocky. Nah, sekarang aktivitas hari ini kita akan membuat tangan berdoa. Wah, keren sekali, Ben. Caranya bagaimana? Maksudnya apa saja bahan-bahan yang kita perlu siapkan? Yang pertama-tama kita harus siapkan karton bekas seperti ini. Kita bisa mendapatkan ini di kios atau di rumah. Kita juga perlu alat menulis dan kita juga perlu lem, dan kalau tidak punya lem bisa pakai selotip. Kita juga perlu gunting. Buat adik-adik yang di rumah, jangan main pakai gunting atau cutter karena itu sangat berbahaya. Bagaimana cara buatnya, Ben? Pertama-tama kita jiplakan tangan kita di sini. Lalu kita gambar.
lagi. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang kita akan mengguntingnya. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang kita tinggal tempelkan. Lalu kita tulis ayatnya di sini. Kita tulis ayat hafalannya di sini. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Wah, bagus sekali, Ben. Kalau aku mau buat lubang di bagian atasnya supaya aku bisa gantung di pintu. Juga supaya sebelum saya masuk rumah, saya bisa baca dan ingat. Ide bagus tuh Benaya. Nah, bagi teman-teman jangan lupa dibuat ya, di foto, lalu dikirim ke grup hasilnya masing-masing. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wih, keren ya. Kak Feby keren ya. Ini apa tadi yang dibuat? Tangan. Tangan apa ini, Ben? Tangan berdoa. Oh, tangan berdoa. Gimana? Adik-adik di rumah tadi bisa ngikutin waktu kakak Ben bikin tangan berdoa ya? Ya. Wah, keren ya. Nah terus, oh dilem gitu aja. Ya. Oh jadi ibaratnya kita lagi berdoa gini ya? Iya. Wah, asik. Nah kalau yang udah jadi, kita boleh kirim ya, Kak Feby ya? Iya dong. Kita kirim ke GoParent. Jadi habis mereka bikin, mereka kirim ya. Oke, terima kasih ya Kakak Ben. Gimana? Jangan lupa. Apa tuh? Oh ya, jangan lupa waktu nonton online ini berarti klik hadir. Ya. Dan like-nya jangan lupa dong. Subscribe-nya juga jangan lupa dong. Terima kasih ya Kakak Ben semuanya. Terima kasih buat Sydney juga yang hari ini udah sama-sama hadir dengan Kak Feby. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan cerita yang luar biasa, dengan kreativitas yang luar biasa, dengan kakak-kakak yang luar biasa. Benar ya Kak Feby? Benar. Oke, kita berdoa dulu karena tadi waktu kita mulai kita berdoa. Sekarang kita berdoa lagi ya. Iya dong. Ayo Sydney kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan cerita, kami bahkan sudah membuat kreativitas. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak dengan nama mereka masing-masing. Keluar masuk keluarga mereka pun diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak yang terlibat di dalam acara Rocky Online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga mempunyai anak seperti-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye-bye.